Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Andri Valen selaku dosen mata kuliah tematik pembelajaran hari ini dan teman-teman yang saya banggakan. Hari ini izinkan saya berbicara tentang suatu hal yang sering kita dengar, tapi belum tentu kita pahami secara utuh, evaluasi pembelajaran. Banyak yang menganggap evaluasi itu sama dengan ujian semester akhir. Padahal jika kita ingin berpendidikan kita maju, evaluasi harus lebih dari sekedar memberi angka di rapor. Nah, agar evaluasi benar-benar relevan dan berdampak, kita bisa membedakannya dengan 5 pertanyaan sederhana, yaitu 5W plus 1H. Yang pertama, apa yang sebenarnya kita evaluasi? Selama ini kita terlalu fokus mengukur apa yang diingat siswa. Padahal dunia kerja dan kehidupan nyata tidak bertanya beberapa ayat yang kamu hafal, tapi apa yang bisa kamu lakukan dengan pengetahuanmu. Evaluasi yang relevan mengukur 3 hal: kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kita perlu menilai apakah siswa bisa menganalisis, memecahkan masalah, berkolaborasi, dan berakhlak baik, bukan hanya bisa memilih A, B, C, dan D. Terus yang kedua yaitu mengapa evaluasi itu penting. Tujuan evaluasi bukan untuk mencari siapa yang bodoh dan siapa yang pintar. Tujuan utamanya ada dua, untuk belajar dan untuk memperbaiki. Bagi siswa, hasil evaluasi adalah cermin untuk tahu bagaimana yang sudah dikuasai dan mana yang masih perlu diperjuangkan. Bagi guru, evaluasi adalah data. Dari data itulah kita tahu apakah metode mengajar kita berhasil, materi mana yang sulit dipahami, dan siswa mana yang butuh perhatian khusus. Tanpa evaluasi, kita mengajar dalam gelap. Dan yang ketiga, siapa yang harus terlibat? Nah, evaluasi bukan pekerjaan guru semata. Jika hanya guru yang menilai, kita kehilangan banyak sudut pandang. Siswa perlu dilibatkan lewat penilaian diri, self-assessment, dan penilaian antara teman per assessment. Dengan begitu, mereka belajar jujur dan bertanggung jawab. Orang tua juga wajib tahu hasilnya, bukan hanya nilai akhir, tapi proses dan perkembangan anaknya. Evaluasi yang baik bersifat kolaboratif. Nah, dan yang keempat ada kapan waktu yang tepat. Jangan menunggu ujian akhir untuk baru tahu siswa kita kesulitan. Itu sudah terlambat. Evaluasi relevan berjalan dengan sepanjang proses. Ada asesmen di awal pertama pembelajaran. Untuk diagnosis, kita sebut asesmen diagnostik. Ada asesmen saat proses lewat kuis singkat, tanya jawab, atau observasi. Namanya asesmen formatif. Baru di akhir ada asesmen sumatif untuk melihat capaian. Jadi evaluasi itu seperti GPS, bukan seperti vonis hakim di akhir perjalanan. Nah, dan yang kelima, di mana evaluasi bisa dilakukan. Tempat evaluasi tidak harus selalu di kelas dengan suasana tegang. Kalau kita ingin menilai keterampilan presentasi, nilainya saat siswa benar-benar presentasi. Kalau ingin menilai kemampuan praktik IPA, nilailah di nilai kemampuan praktik IPA. Nilailah di laboratorium. Kalau ingin menilai proyek kewirausahaan, nilailah di pasar sekolah. Nah, evaluasi harus kontekstual. Saat kita memaksa semua diukur di atas kertas, kita sedang memburu kreativitas. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara kita melaksanakannya. Nah, ini kuncinya. Cara evaluasi harus beragam. Jangan hanya tes tulis. Gunakan proyek portofolio, unjuk kerja, jurnal refleksi, dan observasi sikap. Instrumennya harus adil dan jelas rubriknya, supaya siswa paham apa yang diharapkan. Dan yang paling penting, berikan umpan balik secepatnya. Misalkan nilai 70 tanpa catatan, perbaiki itu sia-sia. Tapi nilai 70 disertai catatan, kamu sudah bagus di bagian X-nya. Tingkatkan lagi bagian Y dengan cara ini, akan membuat siswa berkembang. Jadi teman-teman sekalian, jika evaluasi kita bisa menjawab 5W plus 1H ini, maka kelas kita akan berubah. Siswa tidak lagi takut evaluasi karena mereka tahu itu untuk membantu mereka. Guru tidak akan kelelahan karena tujuannya jelas, dan sekolah kita menghasilkan lulusan yang bukan hanya pintar ujian tapi yang cakap menghadapi kehidupan. Baiklah, itu saja
pidato public speaking saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.